Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sulita dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dengan NIM 200141955. Nah, di sini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama. Di sini saya akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Baik, saya akan menjelaskan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dapat menjadi dasar dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kaum dan pelajar. Dalam hal ini, bahasa Indonesia diketahui mempunyai dua kedudukan, yaitu bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan, kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antara warga, antara daerah dan antara budaya, serta alat persatuan suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan di dalam kedudukannya sebagai bangsa negara, bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat hubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan. Nah, itulah tadi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tanda baca. Tanda baca kapital. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat. Adik bertanya, kapan kita pulang? Orang itu menasehati anaknya, berhati-hati nak. Terus mereka berhasil meraih medali emas katanya. Selanjutnya, besok pagi katanya mereka akan berangkat. Nah, itulah contoh huruf kapital dalam petikan langsung. Itulah contoh pemakaian huruf kapital, seperti contoh saya tadi. Terus saya akan membahas tentang tanda baca EYD. Ada beberapa tanda baca EYD, yaitu seperti tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda penghubung. Nah, itulah tanda baca EYD. Saya akan menjelaskan satu persatu tanda baca tersebut. Nah, kita akan membahas tentang tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Terus, dia akan datang pada pertemuan itu. Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, Nah, itulah contoh dari tanda titik dalam daftar pustaka. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya seperti telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang-barang asing lagi, Terus yang selanjutnya buku, majalah, jurnal termasuk sumber kepustakaan, Nah, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya seperti kalau diundang, saya akan datang, Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman, Nah, itulah pembahasan tentang tanda titik koma. Selanjutnya saya akan membahas tentang tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majmuk. Misalnya seperti hari sudah malam, tanda titik koma. Anak masih membaca buku, Selanjutnya, contoh yang selanjutnya,
Ayah menyelesaikan pekerjaan, tanda titik koma. Ibu menulis makalah, tanda titik koma. Adik membaca cerita pendek, titik. Nah, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian berupa klausa. Selanjutnya saya akan membahas tentang tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya seperti mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik dua, kursi, koma, meja, koma, dan lemari, titik. Selanjutnya, hanya ada dua pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, tanda titik dua, hidup atau mati, titik. Nah, itulah contoh dari tanda titik dua. Adapun contoh yang lain dari tanda titik dua. Tanda titik dua tidak dipakai jika perinci atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya seperti kita memerlukan kursi, titik, meja, titik, dan lemari. Itulah contoh tanda titik dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Itu tadi contohnya. Next, selanjutnya saya akan membahas tentang tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpanggal oleh pengganti baris. Misalnya seperti di samping cara lama, koma, diterapkan juga cara baru. Nah, di samping CA itu dibuat tanda penghubung, lanjut ditambah RA baru ditambah dengan baru. Itulah dikatakan tanda penghubung yang seperti kita lihat dengan cara baru. CA tambah dengan kata penghubung di tengah-tengah baru ditambah RA jadi cara. Terus contoh selanjutnya, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput. Nah, di rumput di RUM ditambah tanda penghubung baru ditambah dengan huruf PUT baru laut, titik. Nah, contoh selanjutnya, kini ada cara yang baru untuk mengukur. Mengukur huruf MENG itu ditambah tanda penghubung baru diikut oleh huruf UKUR, itu jadi mengukur. Terus disambung dengan panas, itulah tanda penghubung mengukur panas. Jadi bisa kita jelaskan lagi, kini ada cara baru untuk mengukur panas. Itulah contoh untuk tanda penghubung. Nah, adapun tanda penghubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Misalnya seperti anak-anak. Anak ditambah tanda penghubung baru ditambah lagi dengan kata anak. Jadi anak-anak. Terus berulang-ulang. Berulang ditambah kata penghubung ditambah lagi ulang. Jadi berulang-ulang. Selanjutnya kemerah-merahan. Kemerah ditambah kata penghubung baru merahan. Itulah contoh dari unsur kata ulang dari tanda penghubung. Nah, baiklah, itu penjelasan tanda baca yang terakhir saya jelaskan buat kalian teman-teman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa belajar bersama lagi. Maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian bahasa Indonesia saya tadi, karena kita kan di sini sama-sama belajar. Seperti saya di sini kan baru belajar juga sama seperti teman-teman. Semoga kita bisa belajar bersama lagi di next mata kuliah saya yang lain. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian bahasa Indonesia saya tadi. Mohon dimaaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.